Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata, dibuat dengan tujuan untuk memberi pelajaran dan refleksi bagi kita semua, agar bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Sebelum melanjutkan cerita, saya ingin mengajak teman-teman untuk menekan tombol like dan subscribe pada channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan kelancaran dalam rezeki. Mari kita mulai ceritanya. Arya adalah pemuda berusia 18 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikan SMA di desanya. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa sangat terbebani oleh harapan besar keluarganya. Kedua orang tuanya berharap agar Arya bisa melanjutkan pendidikan di kota besar untuk merubah kehidupan keluarga mereka yang sederhana. Setelah diterima di universitas negeri di kota itu, Arya pun memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman. Perasaan campur aduk antara kegembiraan dan kecemasan menyelimuti dirinya saat pertama kali menginjakan kaki di kota yang penuh dengan gedung tinggi, kendaraan yang sibuk, dan keramaian yang jauh berbeda dari desanya. Setelah mencari tempat tinggal, Arya menemukan sebuah rumah kos sederhana di pinggiran kota yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Bu Eni. Usianya jauh lebih tua dari Arya, yakni 40 tahun. Meskipun terlihat lebih muda dari usia aslinya berkat penampilannya yang terawat, Bu Eni adalah seorang janda yang tinggal sendirian. Awalnya, Arya merasa ragu untuk tinggal di rumah kos itu, apalagi hanya ada Bu Eni seorang di sana. Namun, karena tarif sewanya yang terjangkau dan lokasinya yang dekat dengan kampus, Arya akhirnya memutuskan untuk menetap di sana. Kamarnya sederhana, tapi cukup nyaman untuk mahasiswa, kata Bu Eni dengan senyum ramah sambil menunjukkan kamar yang akan ditempati Arya. Kamar itu bersih, dengan ranjang kayu yang kokoh, meja belajar, dan lemari pakaian yang cukup besar. Arya mengangguk sambil menilai keadaan kamar tersebut. "Terima kasih, Bu. Saya akan merawat kamar ini dengan baik," jawab Arya sopan. Bu Eni tersenyum dan mengangguk. "Tidak masalah, Nak. Yang penting kamu nyaman di sini. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk bilang kepada saya," ucap Bu Eni sambil menatap Arya dengan perhatian. Sejak hari pertama, Arya mulai tinggal di rumah kos Bu Eni yang hanya memiliki 3 kamar penghuni selain kamar Bu Eni sendiri. Hari-hari pertama berlalu dengan tenang. Arya berangkat ke kampus pagi-pagi dan pulang sore hari. Terkadang, Bu Eni menyambutnya dengan sapaan hangat di ruang tamu. Saat akhir pekan tiba dan penghuni lain pulang kampung, Bu Eni sering mengundang Arya untuk makan bersama di ruang makan rumahnya yang sederhana. Perlahan, kedekatan antara mereka mulai terjalin. Pada suatu malam yang tenang, ketika semua penghuni kos lainnya pulang kampung, Arya dan Bu Eni hanya terjebak dalam sepi yang diisi suara jangkrik dari luar jendela. Saat itu, Arya sedang membaca buku dan mengerjakan tugas kuliah di ruang tamu. Tiba-tiba, Bu Eni keluar dari kamarnya membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu belum tidur, Nak?" tanya Bu Eni sambil meletakkan cangkir teh di meja dekat Arya. "Belum, Bu. Masih ada tugas yang harus saya selesaikan," jawab Arya tanpa mengalihkan pandangannya dari buku. "Jangan terlalu memaksakan diri, nanti malah sakit. Minum tehnya dulu," kata Bu Eni sambil duduk di sebelah Arya di sofa. Malam itu, Bu Eni mengenakan daster sederhana dan rambut terurai. Wangi lembut dari tubuhnya yang tercium samar membuat Arya merasa sedikit gugup. "Terima kasih, Bu," jawab Arya sambil menyunggingkan senyum, merasakan kehangatan teh yang mengalir menenangkan. Mereka duduk bersama dalam keheningan beberapa saat, hanya sesekali berbicara. "Terkadang, kamu mengingatkan saya pada almarhum suami saya," ujar Bu Eni tiba-tiba, membuat Arya terkejut. Mengapa, Bu?" tanya Arya, kini menoleh ke arah Bu Eni. "Cara bicaramu dan sikapmu yang sopan. Suami saya juga dulu begitu saat masih muda," jawab Bu Eni dengan suara pelan, mata menerawang mengenang masa lalu. "Namun, itu sudah lama sekali. Kini dia sudah tiada, dan saya tinggal sendiri di sini." Mendengar cerita Bu Eni, Arya merasa tersentuh. Ia memahami bahwa hidup sebagai seorang janda tidaklah mudah. Apalagi Bu Eni harus mengurus rumah kos ini seorang diri. Sejak malam itu, Arya merasa semakin simpati pada Bu Eni.
Setiap kali ia melihat Bu Eni bekerja keras, entah itu membersihkan rumah atau menyiapkan makan untuk penghuni kos lainnya, hatinya selalu tersentuh. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Arya dan Bu Eni semakin erat. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, terutama ketika penghuni lain tidak ada. Terkadang mereka menonton televisi bersama, atau hanya berbincang hingga larut malam. Arya merasa nyaman berada di dekat Bu Eni, dan Bu Eni pun merasakan kehadiran Arya sebagai suatu penghibur di hidupnya yang sepi. Namun, hubungan mereka mulai menarik perhatian tetangga sekitar. Beberapa orang mulai berbisik dan menganggap bahwa Bu Eni terlalu perhatian pada Arya yang masih muda. Ada juga yang mencurigai hubungan mereka lebih dari sekadar hubungan pemilik kos dan penyewa. Pada suatu malam yang sepi, ketika penghuni kos lainnya tidak ada, Arya dan Bu Eni duduk bersama di ruang tamu. Hari itu, Arya merasa kesepian karena teman-teman kampusnya sibuk dengan urusan masing-masing. Bu Eni, seperti biasa, menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Setelah makan, mereka duduk di ruang tamu. "Arya, bolehkah Bu Eni bertanya sesuatu?" kata Bu Eni dengan suara lembut. "Tentu, Bu. Ada apa?" jawab Arya. "Kenapa kamu mau tinggal di sini, di kos sederhana ini? Padahal ada banyak kos lain yang lebih bagus dan dekat kampus." Arya terdiam sejenak, berpikir. "Karena saya merasa nyaman di sini, Bu. Di sini rasanya seperti rumah." "Bu Eni sudah seperti ibu bagi saya," jawabnya jujur. Mendengar itu, mata Bu Eni berkaca-kaca. "Kamu benar-benar anak yang baik, Arya. Seandainya saja saya bisa kembali ke masa muda, mungkin saya akan memilih memiliki anak seperti kamu," ucap Bu Eni dengan suara pelan. Arya hanya tersenyum, tidak tahu harus berkata apa. Suasana hangat di ruang tamu mendadak berubah saat Bu Eni, entah karena dorongan emosional atau perasaan yang sulit ia kendalikan, perlahan mendekatkan wajahnya ke arah Arya. Mereka terdiam dalam keheningan yang terasa begitu tegang. Tanpa sadar, tangan mereka saling bertautan, dan jarak di antara mereka semakin menipis. "Diam," ujar Bu Eni dengan suara bergetar. "Biar aku yang bicara." Arya tetap terpaku, menatap Bu Eni dengan berbagai emosi bercampur aduk. Namun, sebelum ada kata lain yang terucap, ketukan keras menggema dari arah pintu, memecah suasana. "Bu Eni, buka pintunya," teriak suara lelaki dari luar. Arya dan Bu Eni terlonjak kaget. Dengan panik, Bu Eni berdiri dan membuka pintu. Di hadapannya, Pak RT dan beberapa warga sudah berdiri dengan wajah penuh amarah. "Apa yang kalian lakukan di dalam rumah ini?" tanya Pak RT dengan nada tajam. "Kami sudah lama mencurigai hubungan kalian." Arya membeku di tempatnya, sementara wajah Bu Eni seketika pucat pasi. Kerumunan warga semakin mendekat, menatap mereka dengan tatapan penuh kecurigaan. "Bu Eni, jelaskan, anak ini masih muda, dan Anda sudah dewasa. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Pak RT menudingkan telunjuknya ke arah mereka. Suaranya menggema, memancing kerumunan yang mulai bersuara gaduh. Bu Eni mencoba menenangkan diri. "Pak RT, tolong dengarkan saya. Ini tidak seperti yang Bapak kira," katanya dengan suara bergetar. Namun, salah seorang warga memotong, "Penjelasan apa lagi? Kami sudah sering melihat kalian berdua bersama, dan sekarang kalian hanya berdua di rumah. Ini memalukan." Arya merasa tubuhnya gemetar. Ia tak tahu harus berkata apa. Tatapan penuh prasangka dari warga membuatnya merasa tersudut. Sementara itu, Bu Eni tampak kehilangan keberanian, meski berusaha menjelaskan. Suasana semakin memanas saat beberapa warga mendesak masuk ke dalam rumah. "Ini tidak bisa dibiarkan," ujar seorang ibu-ibu dari kerumunan. "Kalau tidak ada penjelasan yang jelas, kami akan laporkan ke polisi." Melihat Bu Eni yang terpojok, Arya merasa hatinya mencelos. Ia menatap Bu Eni yang memandangnya dengan tatapan memohon. Dalam sekejap, Arya tahu bahwa ia harus bertindak. "Baik, Pak RT," ujar Arya dengan suara pelan namun tegas. "Jika memang ini dianggap salah, saya akan bertanggung jawab." Kerumunan warga mendadak hening. Pak RT mengernyitkan dahi.
Bertanggung jawab? Maksudmu apa? Tanyanya. Arya menarik napas panjang, lalu berkata dengan mantap, "Saya akan menikahi Bu Eni." Kata-kata itu jatuh seperti petir di tengah kerumunan. Warga terdiam, beberapa mulai berbisik, saling menatap dengan ekspresi terkejut. Pak RT melangkah mundur, tampak tak percaya. Sementara itu, Bu Eni menatap Arya dengan mata membelalak. "Arya, apa yang kamu bicarakan?" ujar Bu Eni, suaranya gemetar. "Ini tidak masuk akal." Arya menggeleng perlahan. "Saya serius, Bu. Warga sudah salah paham, dan saya tidak ingin mereka terus menuduh Ibu. Jika pernikahan ini bisa menyelamatkan Ibu dari fitnah, saya siap melakukannya." Pak RT mengusap dahinya, mencoba mencerna situasi. "Arya, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu masih muda. Hidupmu masih panjang. Ini keputusan yang gegabah." Namun Arya menatapnya dengan penuh keyakinan. "Saya tahu, Pak. Tapi saya juga tahu apa yang saya lakukan. Usia tidak penting. Yang penting adalah saya tidak ingin Bu Eni terus disudutkan seperti ini." Pak RT terdiam. Warga yang awalnya penuh amarah kini mulai tampak ragu, meski bisik-bisik masih terdengar di antara mereka. Bu Eni menunduk, matanya berkaca-kaca. "Arya," katanya pelan, tak sanggup melanjutkan. Bu Eni tampak tak percaya dengan kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Arya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Arya, kenapa kamu melakukan ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Arya tersenyum tipis, meskipun hatinya masih berdebar. "Karena Bu sudah seperti keluarga bagi saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Bu," jawabnya dengan penuh keyakinan. Warga di sekitar mereka terdiam, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Beberapa dari mereka masih terlihat marah, sementara yang lainnya mulai mereda, mungkin karena kata-kata Arya yang terdengar tulus dan penuh keberanian. Pak RT akhirnya menghela napas panjang. Suaranya terdengar berat. "Baiklah," katanya. "Kalau itu keputusanmu, Arya, kami akan mempercayaimu. Tapi pernikahan ini harus disahkan segera. Kami tidak ingin ada fitnah lebih lanjut." "Setuju," jawab Arya mantap. "Saya akan menikahi Bu Eni, kapanpun Bapak menginginkannya." Dalam hitungan hari, berita pernikahan Arya dan Bu Eni menyebar dengan cepat ke seluruh lingkungan. Semua orang membicarakannya. Sebagian besar tidak percaya, sementara yang lainnya mengecam keputusan Arya. Namun, bagi Arya, keputusan itu sudah bulat. Ia tahu bahwa ini adalah cara satu-satunya untuk melindungi kehormatan Bu Eni, meskipun harus mengorbankan kebebasan dan masa mudanya. Hari pernikahan pun tiba. Tidak ada upacara mewah atau pesta besar. Hanya ada akad sederhana yang dihadiri oleh beberapa tetangga terdekat, dengan Pak RT bertindak sebagai saksi. Bu Eni tampak gugup mengenakan kebaya putih sederhana. Wajahnya menunjukkan kebingungan, seolah tak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Arya berdiri di sampingnya dengan mengenakan jas hitam yang agak kebesaran. Meskipun wajahnya tenang, hatinya dipenuhi dengan berbagai macam perasaan yang sulit dijelaskan. Ketika penghulu mulai melantunkan doa, suasana menjadi hikmat. "Arya, apakah kamu menerima Bu Eni sebagai istrimu yang sah, untuk mencintainya, melindunginya, dan menghormatinya sepanjang sisa hidupmu?" tanya penghulu dengan suara lembut namun tegas. Arya mengangguk. "Saya terima, Pak," jawabnya mantap. Air mata Bu Eni mengalir deras. Ia merasa bahagia, namun juga sedih. Bahagia karena ada seseorang yang bersedia menerima dirinya di usianya yang tak lagi muda. Namun juga sedih karena menyadari bahwa Arya hanya melakukan ini karena terpaksa. "Baiklah, dengan ini, kalian resmi menjadi suami istri," ujar penghulu. Para tetangga yang hadir hanya mengangguk pelan. Tidak ada tepuk tangan atau ucapan selamat meriah, hanya bisik-bisik kecil dan tatapan penuh rasa ingin tahu. Bagi banyak orang, pernikahan ini lebih terasa seperti sebuah drama daripada sebuah kebahagiaan. Namun, bagi Arya dan Bu Eni, ini adalah permulaan kehidupan baru yang belum pernah mereka bayangkan. Beberapa bulan setelah pernikahan yang mengejutkan itu,
kehidupan Arya dan Bu Eni perlahan menemukan keseimbangan. Walaupun hubungan mereka berawal dari keterpaksaan, seiring berjalannya waktu mereka mulai terbiasa satu sama lain. Perasaan canggung yang semula ada mulai berubah menjadi kehangatan dan kasih sayang yang tak terduga. Masyarakat yang sebelumnya mengecam, kini mulai menerima mereka sebagai pasangan suami istri. Mereka tidak lagi menjadi bahan gosip, meskipun masih ada yang memperhatikan hubungan mereka dengan rasa ingin tahu. Arya, yang semula dianggap sebagai pemuda yang kurang berpengalaman, kini menunjukkan kematangan dan tanggung jawab yang luar biasa sebagai seorang suami. Bu Eni pun, yang dulunya sering dicibir sebagai janda kesepian, kini terlihat lebih bahagia. Wajahnya yang dulu tampak muram kini bersinar lebih cerah. Setiap kali ia melihat Arya bekerja di halaman rumah, merawat tanaman, atau memperbaiki perabotan, ia merasa bersyukur. Kebahagiaan mereka mencapai puncaknya ketika Bu Eni menyadari bahwa ada kehidupan baru yang tumbuh dalam dirinya. Pada suatu pagi, setelah beberapa hari merasa mual dan pusing, Bu Eni memutuskan untuk memeriksakan kondisinya ke bidan desa. Kabar yang diterimanya mengejutkan sekaligus membahagiakan. Ia hamil. Bu Eni tak bisa menahan air matanya saat itu. Di usia yang sudah menginjak kepala 4, ia tak menyangka masih diberi kesempatan untuk merasakan menjadi ibu kembali. Dengan hati berdebar, ia segera pulang dan bergegas memberitahu Arya tentang kabar bahagia itu. Suara Bu Eni terdengar serak, penuh emosi, saat ia melihat Arya yang sedang duduk di teras rumah, membaca koran. Arya menoleh, segera berdiri dengan cepat ketika melihat wajah istrinya yang tampak cemas. "Ada apa, Bu? Kenapa tampaknya begitu panik?" tanya Arya, mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. Bu Eni menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Aku hamil, Mas," ujarnya, suaranya hampir tak terdengar. Arya terdiam sejenak. Matanya terbelalak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa? Kamu hamil, Bu?" tanyanya mengulang, kebingungan. Dengan mata berkaca-kaca, Bu Eni mengangguk pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Iya, Mas. Kita akan punya anak." Berita itu menghujam Arya seperti ombak besar. Perasaan terkejut, bahagia, dan haru bergabung menjadi satu. Jantungnya berdegup kencang, dan hatinya terasa bergetar. Tanpa bisa berkata-kata, ia menarik Bu Eni ke dalam pelukannya, menguatkan pelukannya erat-erat. "Ya Tuhan, terima kasih, Bu," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar, penuh rasa syukur. Matanya pun mulai berkaca-kaca. Di pelukan Arya, Bu Eni menangis terseduh. "Aku tak menyangka ini bisa terjadi. Aku sudah terlalu tua, tapi Tuhan memberi kita keajaiban ini." Arya tersenyum penuh harapan. "Tidak ada yang terlalu tua untuk kebahagiaan, Bu. Kita akan menjadi orang tua." "Aku akan menjadi ayah," jawabnya dengan penuh keyakinan. Hari-hari berikutnya dipenuhi kebahagiaan. Arya merawat Bu Eni dengan sepenuh hati. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan bergizi, memastikan istrinya mendapatkan asupan yang baik. Ia selalu menemani Bu Eni ke bidan untuk memeriksa kehamilannya. Bersama-sama, mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan semangat. Perlengkapan bayi, kamar kecil untuk tidur sang anak, dan rencana masa depan. Setelah 9 bulan penuh penantian dan kebahagiaan, Bu Eni melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Nama yang diberikan Arya untuk bayi mereka adalah Ardiansah, yang berarti kemuliaan dan harapan. Saat pertama kali menimang bayinya, Arya dengan penuh cinta berkata, "Aku ingin anak kita membawa kebahagiaan dan berkah bagi kita." Ardiansah tumbuh menjadi bayi yang lucu dan menggemaskan. Walau masih kecil, matanya memancarkan ketegasan, seakan-akan ingin menunjukkan bahwa ia adalah berkah besar bagi pasangan yang dulu dipandang sebelah mata. Para tetangga yang dulu meragukan dan mencemooh pernikahan Arya dan Bu Eni kini datang mengunjungi mereka, mengagumi keteguhan dan kebesaran hati keduanya yang berhasil melewati berbagai rintangan dan kini hidup dalam kebahagiaan yang penuh kehangatan. Suatu malam, ketika mereka duduk di teras, memandang Ardiansah yang tertidur pulas di ayunan, Bu Eni berbicara dengan lembut, "Kamu tahu,
Arya, aku tak pernah menyangka bisa merasakan kebahagiaan seperti ini. Dulu, aku berpikir hidupku akan berakhir dalam kesepian. Tapi kamu datang dan memberiku kehidupan baru. Arya memandang istrinya dengan penuh kasih. Aku juga tidak pernah membayangkan bisa menemukan seseorang yang begitu berarti dalam hidupku. Bu, ucapnya lembut. Walaupun pernikahan kita dimulai dari keadaan yang memaksa, sekarang aku benar-benar mencintaimu dengan sepenuh hati. Bu Eni menatapnya dengan mata yang berbinar. Aku juga mencintaimu, Mas. Terima kasih sudah selalu ada untukku. Terima kasih karena menerima aku, meskipun usiaku jauh lebih tua darimu. Arya tersenyum, lalu menggenggam tangan Bu Eni dengan lembut, mencium tangannya dengan penuh kasih. Usia tidaklah penting, Bu. Yang penting adalah perasaan kita. Aku yakin kita akan selalu bersama, apapun yang terjadi. Mereka berdua saling berpandangan, merasakan kehangatan yang mendalam. Di bawah sinar bulan yang lembut, mereka menyadari bahwa cinta sejati tak terikat oleh usia atau keadaan. Cinta sejati adalah tentang saling menerima, menghargai, dan berdiri bersama dalam suka dan duka. Ardiansyah, bayi kecil yang lahir dari hubungan yang penuh tantangan, menjadi simbol harapan baru bagi mereka. Bersama-sama, mereka menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kasih, membuktikan bahwa cinta yang tulus bisa tumbuh dari mana saja, bahkan dari pernikahan yang awalnya terjadi karena keterpaksaan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Arya dan Bu Eni semakin membaik. Arya, yang sebelumnya hanya bekerja serabutan, kini mulai merintis usaha bersama Bu Eni. Mereka membuka warung kecil di depan rumah yang menjual makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari. Warung mereka kini selalu ramai dengan pengunjung, terutama para tetangga yang semakin akrab dengan keluarga kecil ini. Setiap pagi, Arya membantu Bu Eni menyiapkan dagangan, sementara Bu Eni merawat Ardiansyah yang semakin besar. Mereka bekerja keras, saling mendukung dan menguatkan. Ketika usaha mereka mulai berkembang, Arya bahkan memikirkan untuk memperluas usaha dan menyekolahkan Ardiansyah di tempat terbaik. Bu, suatu hari nanti aku ingin Ardiansyah menjadi orang sukses. Aku ingin dia bangga punya ayah dan ibu seperti kita, kata Arya suatu hari, sambil menatap anaknya yang sedang bermain di halaman. Bu Eni tersenyum lembut. Aku yakin dia akan bangga, Mas, karena kita telah memberikan segalanya untuknya, untuk keluarga kecil kita. Kehidupan Arya dan Bu Eni memang tidak sempurna, namun mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta dan keluarga yang mereka bangun bersama, dari awal yang penuh cobaan hingga akhirnya menemukan kebahagiaan dan harapan dalam hidup. Terima kasih buat kamu yang sudah like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.